Di dalam ruangan patriark keluarga McLean, terlihat patriark keluarga McLean yang menerima pesan bahwa tuan muda pertama datang untuk menemuinya. Di mana beberapa waktu sebelumnya, setelah Logan mencatat semua hal yang akan terjadi di masa depan, ia pun pergi untuk menemui ayahnya. Tapi saat ia sedang berjalan menuju ruangan ayahnya, para pelayan yang melihat kedatangan Logan, mereka semua terlihat terkejut dan ketakutan, di mana mereka semua mencoba untuk menghindari berinteraksi secara langsung dengan Logan, dan kemudian terlihat seorang pelayan yang sedang membawa banyak tumpukan kain, di mana ia pun terkejut karena kehadiran Logan hingga membuatnya terjatuh tepat di depan Logan, dan pelayan yang sedang ketakutan tersebut, di dalam hatinya ia berkata, "Bagaimana ini? Kenapa aku harus jatuh di hadapannya tuan muda dari sekian banyaknya orang? Habislah aku." Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengulurkan tangan kepadanya dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Tapi saat ia meraih tangannya dan berterima kasih, ia sungguh sangat terkejut, karena ternyata orang yang mengulurkan tangannya tersebut adalah tuan muda Logan, dan dengan senyuman yang seperti seorang penjahat, ia pun berkata, "Itu bukan masalah sama sekali." Sedangkan sang pelayan yang ketakutan melihat hal tersebut, ia langsung bersujud dan meminta maaf kepada tuan muda Logan. Dan hal itu tentu membuat Logan kebingungan, karena kenapa pelayan tersebut tiba-tiba meminta maaf kepadanya. Dan di saat pelayan tersebut pergi, di dalam hatinya Logan berkata, "Kurasa seseorang yang berubah setelah semalam saja itu memang aneh. Sepertinya mereka juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi aku hanya perlu pelan-pelan dan menunjukkan pada mereka bagaimana aku telah berubah." Serta ia juga merasa bahwa tidak mungkin mereka ketakutan karena senyumannya yang canggung, di mana ia mengatakan hal tersebut sambil tersenyum di depan cermin, dan di saat ia telah berada di depan ruangan patriark keluarga McLean, pelayan yang ada di depan ruangan memberitahu kepala keluarga bahwa tuan muda pertama datang untuk menemuinya, sedangkan Logan yang ada di belakangnya, ia mengingat kembali masa lalunya di kehidupan sebelumnya, di mana di kehidupannya yang sebelumnya, ia sangat membenci ayahnya selama bertahun-tahun setelah ia diusir. Karena ia merasa bahwa ayahnya adalah seseorang yang berhati dingin yang menyerah dengan ekspektasi apapun yang dia miliki terhadap putranya, serta ia juga tidak mengunjungi putranya sama sekali ketika putranya pingsan setelah terluka di duel yang resmi. Serta ia juga merasa bahwa ayahnya adalah seseorang yang kejam yang dengan jahat mengusir anaknya. Tapi sambil mengepalkan tangannya, Logan merasa bahwa dirinya sangatlah bodoh karena ia dulu berpikir seperti itu. Karena orang tua manapun pasti akan merasa sakit hati jika mereka harus mengusir anak mereka sendiri. Dan di saat Logan memasuki ruangan ayahnya, ia menyapa ayahnya dengan berkata, "Salam ayah, ini aku Logan." Dan ayahnya pun langsung berbalik setelah mendengar hal tersebut. Sedangkan Logan yang melihat ayahnya tersebut, di dalam hatinya ia merasa sangat bersalah atas apa yang telah ia lakukan di kehidupannya sebelumnya, di mana ia sangat ingin meminta maaf kepada ayahnya. Tapi ia tidak bisa mengatakan hal tersebut, dan ayahnya yang melihat kehadiran Logan, ia kemudian berkata kepada Logan, "Kau terlihat lebih baik dari yang kukira. Jadi ada perlu apa kau kesini?" Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, "Aku sudah menduganya, tapi dia sangat dingin, meskipun bagiku ini sudah 20 tahun. Tapi baginya, dia melihat wajahku setiap hari." Serta kemudian Logan berkata kepada ayahnya, "Aku di sini karena aku ingin meminta izin kepada ayah untuk pergi latihan terisolasi di tanah keluarga." Serta di dalam hatinya ia juga mengatakan, bahwa apa yang perlu dia lakukan untuk memenangkan perang wilayah adalah menguatkan pasukan seluruh teritori, menguatkan pasukan knight dan prajurit, serta memperkuat dan mengembangkan senjata, dan beberapa metode lainnya lagi agar semua ini bisa terlaksana. Dan untuk melakukan hal tersebut, ia membutuhkan banyak uang. Tapi sayangnya, keluarga McLean dikenal di kerajaan sebagai keluarga pengemis. Karena keluarga McLean tidak punya uang, tapi ada satu cara untuk menghasilkan banyak uang dalam satu waktu, di mana akan ada insiden yang akan terjadi dalam 3 bulan lagi,
dan dengan satu peristiwa itu saja, aku bisa menghasilkan anggaran keluarga yang setara 1 tahun dalam sekali waktu. Dan untuk melakukan hal itu, aku perlu membangun kemampuan bela diriku dan mengeluarkan pendapatku. Sedangkan ayahnya yang mendengar permintaan Logan tersebut, ia kemudian bertanya kepada Logan, "Apa kau ingin melarikan diri karena kau kalah terhadap adikmu?" Tapi kemudian Logan segera berkata, "Tidak sama sekali, aku sudah menyadari betapa kurangnya aku selama ini. Jadi meskipun terlambat, aku ingin berusaha membenahi diriku." Tapi kemudian ayahnya kembali berkata, "Kurangnya usahamu adalah alasan satu-satunya. Ayah rasa kau memang masih belum sadar diri." Sedangkan di dalam hatinya Logan berkata, "Sudah kuduga dia tidak mau mempercayaiku semudah itu." Dan ia kemudian kembali berkata kepada ayahnya, "Aku juga sudah menyadari bahwa semua sikapku selama ini juga telah menjadi masalah." Tapi kemudian ayahnya mengatakan bahwa ia sudah merasa lelah, karena ia sudah mendengar Logan mengatakan hal itu berkali-kali. Serta ia kemudian berbalik dan menyuruh Logan untuk segera pergi. Tapi Logan yang masih bersikeras dengan keinginannya, ia kembali berkata kepada ayahnya, "Selama ini, daripada mengakui kekurangan diriku sendiri, aku malah meluapkan amarahku ke hal lain. Aku sangat bodoh dan kekanak-kanakan, dan melalui pelatihan ini, aku berharap kekanak-kanakan itu akan bisa kukendalikan. Jadi tolong izinkan aku melakukannya." Sedangkan ayahnya yang mendengar perkataan Logan tersebut, ia kemudian berkata kepada Logan, "Kali ini tampaknya bukan seperti alasan yang payah." Serta ia kemudian bertanya kepada Logan, "Kau berencana latihan sampai berapa lama?" Sedangkan Logan mengatakan bahwa ia berencana untuk berlatih sekitar 3 bulan. Tapi ayahnya kembali bertanya kepada Logan, "Apa kau pikir waktu sesingkat itu cukup untuk mengejar Ronian?" Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, dia mengatakan bahwa ini bukan untuk mengalahkan Ronian. Karena dengan memilih waktu yang singkat, aku hanya ingin berusaha sebaik mungkin. Sedangkan ayahnya yang mendengar perkataan Logan tersebut, ia tersenyum senang dengan perkataan Logan. Serta ia kemudian berkata, "Kau sepertinya benar-benar sudah sedikit berubah. Itu bagus. Ayah mengizinkannya." Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, ia merasa sangat senang karena ayahnya mengizinkannya, serta ia juga berterima kasih kepada ayahnya. Tapi saat ia akan pergi meninggalkan ruangan ayahnya kembali berkata kepadanya, "Logan, ini masih musim semi. Tanah makam keluarga akan terlalu dingin untuk tidur. Jadi jaga dirimu agar tetap hangat." Sedangkan Logan yang mendengar perkataan ayahnya tersebut, ia tersenyum dan mengiyakan perkataan ayahnya. Dan beberapa hari kemudian, di tanah makam keluarga McLean, terlihat Logan yang telah sampai di sana. Serta ia kemudian berkata, "Hanya anggota keluarga dekat McLean saja yang boleh masuk. Jadi tak ada orang yang akan datang ke sini. Selain itu, di sini sangat luas, dan ini sempurna untuk latihan terisolasi." Dan sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, di dalam hatinya Logan berkata, "Lagi pula aku belum boleh membiarkan siapapun melihat metode berlatih ini." Serta kemudian ia pun mengeluarkan sebuah buku yang terlihat usang dari dalam tasnya, di mana itu adalah buku tentang rahasia Divine Sword. Serta di dalam hatinya Logan pun berkata, "Di kehidupanku yang sebelumnya, aku menghafal dan membakar buku rahasia ini agar kekaisaran tidak bisa menyentuhnya dengan cara apapun. Buku yang aslinya bersulam emas ini, memiliki rahasia yang diturunkan oleh sang pahlawan dari zaman kuno. Pahlawan yang membunuh naga jahat yang menguasai dunia." Serta sambil memeluk buku tersebut, di dalam hatinya Logan berkata, "Aku menyalinnya menggunakan kode rahasia tentara independen agar tak ada yang bisa membacanya. Tapi tak bisa ku percaya aku malah menulisnya lagi. Jika buku rahasia ini benar, setelah aku menguasainya sepenuhnya, para master aura kekaisaran atau bahkan para archmage jadi tak akan menyeramkan lagi. Dan sebelum aku regresi, umurku sudah terlambat dan aku juga tak begitu berbakat. Tapi sekarang aku punya kesempatan memodifikasi tubuh sendiri dengan tenaga hidup bernama Force. Ini adalah dasar dari rahasia Divine Sword.
dan kemudian aku harus memfokuskan force ini ke jantung dan membuat sebuah core, di mana kemudian terlihat Logan yang mulai mengumpulkan energi di seluruh tubuhnya ke arah jantungnya, serta di dalam hatinya ia kembali berkata, ini adalah tindakan yang sulit bagi seorang talenta biasa, dan diriku yang dulu pasti sudah tumbang di tahap ini. Tapi sudah kuduga, setelah regresi, rasanya forceku seperti berevolusi di segala aspek, dan dengan hal ini, 3 hari 3 malam usaha yang keras mungkin akan cukup untuk menyelesaikannya, tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh sesuatu. Serta di dalam hatinya ia berkata, tunggu sebentar, apakah core-nya baru saja terbentuk, di mana terlihat cahaya yang ada di jantungnya mulai semakin terang dan semakin stabil, serta ia juga merasakan bahwa sementara core dibuat, ada energi yang sangat padat meledak-ledak. Seolah-olah seluruh tubuhnya terendam di dalamnya seperti hujan yang turun setelah kemarau yang panjang. Dan hal itu tentu membuatnya sangat senang dan bersemangat, dan sambil mengambil sebuah pedang, di dalam hatinya ia kembali berkata, jika isi dari buku rahasia itu benar, tubuhku dan indraku akan jadi berubah drastis, dan semuanya akan berubah jadi sesuai dengan cara untuk menggenggam pedang, dan setelah mengeluarkan kuda-kudanya, Logan langsung mengeluarkan sebuah tebasan menggunakan pedangnya tersebut, di mana tebasan pedangnya itu menimbulkan efek yang cukup kuat ke area sekitarnya, dan hal tersebut tentu membuat Logan sangat senang dengan hasilnya, serta di dalam hatinya ia kemudian berkata, meskipun aku tak tahu bagaimana core dari force itu bisa terbentuk secepat ini, tapi kalau seperti ini, setelah 3 bulan, aku bahkan bisa semakin kuat. Dan karena hal tersebut, ia semakin bersemangat untuk melanjutkan latihannya. Dan ia terus melanjutkan latihannya siang dan malam, hingga akhirnya 3 bulan pun telah berlalu. Dan di hari terakhir latihannya, sambil berdiri di depan sebuah pohon yang sangat besar, di dalam hatinya Logan berkata, di antara 10 teknik berpedang yang tercatat di buku rahasia, ada teknik berpedang yang bisa menembus waktu dan ruang, dan itu adalah time space slash. Dan sambil mengangkat pedangnya, di dalam hatinya Logan kembali berkata, dengan satu core yang kumiliki, yang merupakan satu start core, satu-satunya teknik berpedang yang bisa aku terapkan adalah teknik pertama. Dan kemudian terlihat Logan yang diselimuti dengan aura force di seluruh tubuhnya, di mana ia sedang bersiap untuk menggunakan teknik pertama dari time space slash. Serta di dalam hatinya ia juga mengatakan bahwa ia harus berhasil menerapkannya bagaimanapun caranya. Dan kemudian, slashing wave rippling divine, Logan langsung menebaskan pedangnya dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Dan terlihat efek dari tebasan pedangnya yang terus menerjang ke depan dengan cepat, hingga akhirnya mengarah ke sebuah pohon besar yang ada di depannya, dan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat hingga seluruh area ditutupi oleh kepulan asap karena efek dari tebasan pedangnya tersebut. Dan beberapa saat kemudian, terlihat Logan yang kelelahan, hingga ia pun terduduk lemas karena telah mengeluarkan semua kekuatannya, tapi ia justru tertawa dengan sangat senang, karena ternyata tebasan pedangnya sebelumnya, berhasil mengenai pohon tersebut hingga membuat pohon tersebut terbelah menjadi 2. Di mana hal itu membuat Logan sangat senang hingga ia tertawa sangat keras, serta kemudian di dalam hatinya ia berkata, kekuatan ini melampaui imajinasiku. Ini bukanlah teknik yang bisa diterapkan oleh seorang pengguna force pemula, dan sambil melihat tangannya yang gemetaran, di dalam hatinya ia kembali berkata, meskipun aku kewalahan setelah satu serangan, ini bisa jadi kartu as simpanan yang bagus. Tampaknya aku sudah menyelesaikan tujuan dari latihanku, dan aku bisa dengan bangga melaporkan hasilnya kepada ayah. Tapi saat dia berencana untuk kembali dan menemui ayahnya, ia mencium bau badannya dan merasa bahwa sebaiknya ia mandi terlebih dahulu sebelum menemui ayahnya. Dan beberapa waktu kemudian, di depan ruangan patriark keluarga McLean, terlihat seorang kesatria yang mencoba menghentikan Logan untuk menemui sang patriark, serta ia juga menyuruh Logan untuk segera pergi saja. Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, ia tentu bertanya kepada kesatria tersebut, kenapa aku tidak bisa masuk? Apa ayahku sedang tidak sehat?
Tapi kemudian kesatria tersebut kembali berkata kepada Logan, peraturan keluarga menerangkan bahwa bahkan keturunan langsung tak boleh menemui sang patriark tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apakah Anda sudah melupakan hal itu, Tuan Muda? Serta kemudian Rick juga mengatakan kepada Logan bahwa itu adalah peraturan keluarga yang sudah ratusan tahun lamanya. Dan kemudian Logan berkata kepada Rick, tapi aku menemuinya dengan seperti ini baru 3 bulan yang lalu. Tapi kesatria tersebut kembali berkata kepada Logan, itu berarti penjaga yang bertugas waktu itu tidak bekerja dengan benar, Tuan Muda. Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, ini aneh. Ini tak pernah terjadi di kehidupanku yang sebelumnya. Tapi ia kemudian mendengar sebuah suara dari kejauhan yang mengatakan bahwa Knight itu sudah gila. Sedangkan Logan yang mendengar suara tersebut, di dalam hatinya ia berkata, apa suara ini datang dari dalam mansion? Sepertinya Forceku telah memperkuat inderaku. Sedangkan para prajurit yang ada di mansion tersebut, mereka mengatakan bahwa dia hanyalah Tuan Muda pertama. Dia adalah seorang pengecut yang melarikan diri setelah kalah dari adiknya. Knight itu tahu untuk jangan berbicara sembarangan, itu benar, bahkan jika sesuatu yang salah terjadi, dia akan mengurusnya sendiri. Sedangkan Logan yang mendengar perkataan mereka, di dalam hatinya ia berkata, aku rasa reputasiku jadi anjlok selama aku pergi latihan terisolasi. Sangat anjlok sampai bahkan para Knight keluarga menganggapku sebagai lelucon. Tapi kemudian sang ksatria yang ada di depannya kembali berkata, lain kali tolong datang setelah Anda sudah memberitahu terlebih dahulu. Sedangkan Logan yang menghela nafasnya, di dalam hatinya ia berkata, ini terlalu merepotkan. Aku tadinya berencana ingin menunjukkan bagaimana aku sudah berubah dan pelan-pelan mengubah reputasiku. Dan sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, Logan menanyakan kepada kesatria tersebut siapa namanya. Dan sang kesatria yang penasaran dengan apa yang akan dikeluarkan oleh Logan dari sakunya, ia mengatakan bahwa namanya adalah Dominan. Dan setelah Logan mengetahui bahwa nama ksatria tersebut adalah Dominan, ia kemudian berkata kepadanya, kau menghentikanku dari menemui ayahku menggunakan peraturan keluarga yang sudah tak berlaku. Kau juga menghinaku dengan sikap yang lancang. Aku, Logan McClain, untuk membalas penghinaan yang tidak adil itu. Dan sambil melemparkan sebuah sarung tangan tepat ke arah wajah Dominan, sambil berteriak Logan kembali berkata, aku menantangmu untuk berduel, Tuan Dominan. Dan hal itu sontak membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Tapi Logan kembali berkata kepada Dominan, kenapa kau tidak menjawab? Apa kau merasa takut? Tak bisa kupercaya kau gemetar ketakutan terhadap pengecut yang dirumorkan. Tampaknya kondisi primamu sudah berlalu. Sedangkan Dominan yang wajahnya masih tertutup oleh sarung tangan Logan, terlihat ia sangat marah dengan provokasi yang dilakukan oleh Logan, dan sambil mengambil sarung tangan yang ada di wajahnya, ia kemudian berkata, saya akan lakukan. Serta sambil meremas sarung tangan tersebut, Dominan kembali berkata, saya menerima duel itu. Dan seperti itulah bagaimana duel antara Dominan dan Logan bisa terjadi.